wabarakatuh. Surat Al-Kahfi adalah surat dalam Al-Quran yang bermuatan kisah-kisah hikmah, dan itu tampak dari sebagian besar ayat-ayatnya. Setidaknya ada 4 kisah utama dalam surat ini, yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah Nabi Musa alaihissalam, dan kisah Zulkarnain. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang faedah dari kisah yang tercantum antara ayat 32 hingga ayat 44 dari surat Al-Kahfi, yang menceritakan tentang kelimpahan harta yang Allah berikan kepada orang yang ingkar dan kesempitan hidup yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Al-Quran mengisahkan tentang 2 orang lelaki di zaman dulu. Keduanya bersahabat, yang satu beriman dan yang satu lagi ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tak menerangkan siapa mereka, siapa namanya, di zaman siapa mereka hidup, di mana tempat mereka hidup. Semuanya disamarkan. Orang yang beriman dalam kisah ini, Allah uji dengan kesempitan hidup, sedikit rezeki, harta dan barang yang ia miliki. Tapi Allah memberinya nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, yakin dan ridha dengan takdir Allah, serta berharap surga yang ada di sisinya. Nikmat ini lebih utama dari harta dan materi yang fana. Adapun temannya yang ingkar, Allah uji dengan kelapangan rezeki, kemudahan duniawi, dan Allah beri untuknya harta dan materi yang melimpah. Allah uji dia, apakah bersyukur atau malah kufur, apakah rendah hati atau malah menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerunai yang ingkar dengan 2 kebun. Al-Quran menyebutkan tentang 2 kebunnya sebagai berikut. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yakni yang kafir, 2 buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 32 sampai ayat 34. Si kafir memiliki 2 kebun anggur. Pohon-pohon kurma mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Di antara 2 kebun itu ada ladang. Allah alirkan air ke kebun itu. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, kurma dan hasil ladang. Ia kaya, menikmati hasil panennya. Dengan penataan kebun yang hebat ini, ia pun berbangga diri. Ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan rapi, serta irigasi yang baik. Ditambah lagi, dengan perawatannya, ia bisa panen dengan maksimal. Ia pun masuk ke dalam kebun dengan congkak, padahal ia menzalimi dirinya sendiri. Ia ingkar dengan anugerah Rabb-Nya dan sombong pada orang lain. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat." Quran Surat Al-Kahfi ayat 34. Tak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal. Padahal bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi? Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 35. Harta dan materi yang ia miliki benar-benar membuatnya tenggelam. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 36. Demikianlah perasaan seseorang ketika merasakan puncak kuasa dan kaya. Menyangka karunia harta adalah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepadanya, sehingga ia mengira di akhirat akan mendapatkan kedudukan serupa atau lebih baik lagi. Temannya yang beriman mengajaknya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menyelamatkan sang teman yang merasa sudah di atas awan dan lupa akan daratan. Temannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 37. Temannya berusaha mengingatkan agar beriman kepada Allah, bersandar dan berserah diri kepadanya, bukan berserah diri mengandalkan harta dan pengikut yang ia miliki. Terkadang seorang yang memiliki kelebihan harta dan popularitas mengatakan,
mudah, bisa diurus. Karena apa? Karena ia menganggap dengan materi semuanya bisa diselesaikan dan diatur, karena bisa menundukkan orang lain. Temannya melanjutkan, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Manusia itu asalnya sama. Pengaturan banyak sedikitnya harta bukan hasil daya upaya manusia. Di dunia, manusia hanya memainkan peran sebagai orang kaya atau orang miskin. Ketika berperan sebagai orang kaya, gunakan untuk kebaikan, bukan malah sombong, karena ini cuma peranan. Ketika miskin, jangan sampai kehilangan iman dan bersabar, karena semua yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu itu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 40 sampai ayat 41. Sesuatu yang lebih baik dari kebunmu, ini maksudnya adalah bagian di akhirat kelak. Dan engkau karena kesombonganmu yang menyangka kebunmu ini abadi, berbuat congkak tapi malah menyangka dapat bagian lebih baik di akhirat. Semoga Allah memberi pelajaran dengan membuat kebunmu hancur. Mudah-mudahan engkau tersadar sehingga membuatmu kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, yakni tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Quran Surat Al-Kahfi ayat 42. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah melakukan kehendaknya. Anak, istri atau siapapun tak akan mampu menolong seseorang dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 43. Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini, kisah nyata yang pernah terjadi, agar kita tidak meniru yang salah dan tidak lagi mengulangi. Sesungguhnya Allah Maha Mampu dan Maha Perkasa. Kami tutup kisah ini dengan hadis Rasulullah SAW, agar kita bisa memahami perbandingan nikmat iman dan nikmat dunia. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang Dia cintai dan juga pada yang Dia benci. Tapi Dia tidak memberi nikmat agama ini, yaitu Islam dan iman, kecuali hanya pada orang yang Dia cintai. Hadis riwayat Al-Hakim. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.